Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Kali ini ada yang kedapatan menggerakkan mahasiswa bayaran dan langsung diciduk. Ini benar-benar memalukan. Ternyata begini cara kotor mereka untuk membranding Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka supaya jelek di mata masyarakat Republik Indonesia. Waduh. Ini benar-benar bisa berhasil di sebagian kecil rakyat Indonesia. Namun Anda lupa bahwa bangsa Indonesia kini sudah jauh lebih cerdas. Mereka, bangsa Indonesia, termasuk audiens kami kajian online daily, sangat luar biasa memandang ini semua dan tidak bisa diprovokasi untuk membenci pemerintah. Justru mereka mendukung pemerintah yang pada saat ini tengah gencar untuk mengusut tuntas kasus korupsi. Nah, ini musuh yang nyata bagi negara adalah kasus korupsi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintahannya akan sangat serius dalam penanganan kasus korupsi. Terbukti, pada saat ini Pak Prabowo tengah bersih-bersih koruptor langsung diusut tuntas, baik yang sudah lama terbengkalai maupun yang baru. Dan kali ini di tengah gencarnya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk mengatasi kasus korupsi, justru ada provokator-provokator yang mengerahkan massa yang mengklaim dirinya gerakan mahasiswa, justru ini digunakan untuk kepentingan politik semata. Dan ini benar-benar sangat disayangkan. Kita akan melihat bagaimana momen memalukan saat provokator yang menggerakkan mahasiswa bayaran langsung diringkus, diciduk, dan tentunya panen hujatan dari netizen. Kali ini saya setuju dengan netizen yang kayak gitu-gitu hujat saja. Langsung kita simak. Hal yang bilang itu Ade Armando bilang itu otaknya mahasiswa bodoh, bego segala macam siapa? Cari aja di Itu kan sosial media. Anda yang bicara. Cari aja sosial media. Anda itu provokator. Cari Anda aja di nggak ada sosial bedanya sebenarnya kalau saya mau bicara jujur. Kalau orang yang sebelah mengatakan Ade Armando itu adalah buzzer, Anda juga buzzer sebenarnya. Nggak ada Cari aja bedanya. di Anda sosial dengan media ini, itu nggak ada Irma, bedanya. ya. Jadi menurut saya hari ini Oke. kita selesaikan secara baik. 8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya, itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu moderator koreksi yang dimaksudkan konteksnya bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo. Ya itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tetapi diedit. Tapi sebetulnya itu kan konyol. Bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri sudah batalkan kok. Dan bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama tuh. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya kan itu konsekuensi dari putusan pengadilan tuh bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Tetapi dipotong di presiden ke-8 lalu dikasih tambahan bahwa Pak Prabowo di saya nggak pernah sebut nama Pak. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet merah putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak.
Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Jadi saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Untuk kalian semua, apakah kalian semua rakyat Indonesia yang cinta tanah air? Sekarang, mari kita jujur. Apakah kita sebagai rakyat Indonesia merasa terwakili oleh demonstrasi seperti ini? Oleh kata-kata kotor yang dilontarkan kepada presiden kita sendiri? Presiden Republik Indonesia, pemimpin yang kita pilih, dihina dengan sebutan yang tidak pantas. Ini pemimpin negara loh, presiden yang mengemban amanah jutaan rakyat. Dan kita diam saja? Saya tanya sekali lagi, apakah kalian bangga? Bangga melihat pemimpin kita dihina dengan kata-kata kotor? Bangga melihat mahasiswa yang seharusnya menjadi harapan bangsa justru merendahkan bangsa sendiri? Apakah ini cerminan nilai dan budaya kita? Budaya ketimuran, budaya sopan santun, budaya saling menghormati? Di mana adab kita sebagai bangsa? Saya nggak bilang kita nggak boleh kritik. Silakan. Kritik itu penting, tapi kritik dengan cerdas. Dengan argumen, dengan data, dengan solusi. Bukan makian, bukan hinaan, bukan kata-kata kasar yang justru menunjukkan kurangnya adab dan akal sehat. Apakah kalian setuju dengan aksi demonstrasi seperti ini? Aksi yang hanya menyebarkan kebencian tanpa menawarkan solusi? Aksi yang mengatasnamakan rakyat Indonesia, padahal jelas-jelas tidak mencerminkan suara mayoritas rakyat Indonesia. Mari kita jujur. Apakah kalian, rakyat Indonesia, merasa terwakili oleh demo seperti ini? Saya yakin jawabannya tidak, karena ini bukan cerminan bangsa yang besar, bukan cerminan bangsa yang beradab. Prabowo Subianto adalah presiden yang dipilih oleh rakyat. Presiden yang berjuang membangun Indonesia. Lihat apa yang sudah beliau lakukan. Menguatkan pertahanan, memperjuangkan kedaulatan pangan, membela kepentingan rakyat di kancah internasional. Dan balasan yang beliau terima? Makian dan hinaan dari segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat. Nah, rekan-rekan, kita sudah saksikan satu persatu bagaimana pembawaan dari situasi-situasi politik yang sebenarnya terjadi. Kita telah melihat di awal video bagaimana Rocky Gerung memang terlibat debat dengan Ibu Irma, dan ada benarnya juga jika memang Rocky ini kerap dinilai provokasi terutama terhadap pemerintah yang sedang memimpin di masa itu, termasuk kepada Pak Jokowi. Kurang apalagi Rocky Gerung berbicara begitu bebas, begitu frontal, atau kata Pak Presiden ke-7 kita itu waktu wawancara bersama Karni Ilyas, demokrasi kita ini kurang apa? Orang yang menghina presiden, orang yang mendungu-dungukan presiden itu dibiarkan loh di zaman Pak Jokowi. Dan ini Pak Jokowi ini benar-benar menjunjung tinggi nilai demokrasi, meskipun kita sebagai rakyat terkadang geram juga ya teman-teman. Kemudian kita move on ke era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Rocky Gerung tahu sendiri apa statementnya kepada Presiden ke-8 kita. Nah, saya tidak mau menyebutkan karena itu benar-benar sangat kotor dan menjijikan sekali rekan-rekan. Diucapkan oleh orang yang mengklaim dirinya berpendidikan tinggi dan ahli segala macam. Rekan-rekan sudah saksikan sendiri kan rekamannya. Nah, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memang banyak orang yang menilai sedikit berbeda dengan Pak Jokowi. Prabowo kan langsung disinggung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Ada orang yang merendahkan saya, mengata-ngatain saya sudah tahu orangnya. Nah, Pak Prabowo loh yang berkata, saya sudah tahu orangnya. Nah, ini benar-benar multitafsir rekan-rekan. Bagaimana nih? Saya sudah tahu orangnya. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto sudah notice ada orang yang memang mengucapkan kepada dirinya dengan kata-kata yang kotor, rekan-rekan. Lalu kita beralih kepada pembahasan demo. Ya, demo merupakan suatu hal yang sangat normal di negara demokrasi seperti Indonesia ini. Karena memang demo bisa menjadi sebuah sarana yang memang untuk menyuarakan
kritikan atau keinginan rakyat Indonesia. Namun apa jadinya ketika demo justru digunakan untuk alat politik, digunakan untuk menjelek-jelekan pemerintah, dan tentu saja ini ada penunggang di balik ini semua. Demo Indonesia Gelap memang benar-benar menyita perhatian kita semua. Namun banyak yang menilai bahwa demo Indonesia Gelap itu benar-benar salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Karena di dalamnya ada penghinaan presiden, kemudian ada beberapa momen yang ternyata sebenarnya kebijakan yang didemo itu tidak terjadi di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Contoh khususnya adalah efisiensi dana pendidikan. Dikabarkan Prabowo akan mencabut bantuan KIP dan lain-lain. Faktanya tidak. Prabowo malah sedang berjuang untuk membangun berapa ribu sekolah gitu, dan untuk memperbaiki sekolah dari dana efisiensi itu. Faktanya efisiensi digunakan untuk kegunaan yang lebih produktif lagi di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian ini diperparah dengan Anies Baswedan yang berorasi di masjid, di panggung politik. Namun di masjid ini benar-benar menyindir habislah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kalau Anda penasaran, boleh cek konten kami sebelumnya membahas itu juga kok. Terima kasih telah menyaksikan dan sehat selalu.